Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi Lestari dan Bu Fauji Sri Astuti. Pada pagi ini kita akan melakukan sesi coaching yang pertama. Untuk sesi ini yang bertindak sebagai coach itu Ibu Fauji Sri Astuti. Dan yang bertindak sebagai coachi itu Bapak Budi Lestari, dan untuk observer pada sesi ini saya sendiri yaitu Suryani. Nah, sebelum kita melakukan sesi coaching, sebelumnya saya sebagai observer akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Coach, Ibu Fauji, terkait dengan pelaksanaan coaching hari ini. Ibu Fauji, Ya, Bu. pada coaching pagi ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan hari ini? Oke, pada kegiatan hari ini saya melaksanakan kompetensi coaching, melakukan kompetensi coaching diantaranya ini mendengarkan aktif, Ibu. Jadi Ibu Fauji pada pagi hari ini pada coaching kali ini berkonsentrasi atau berfokus kepada kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Oke Ibu. Kemudian yang kedua Ibu, dari kompetensi coaching yang ada, kompetensi mana yang akan Ibu observasi secara spesifik dalam diskusi kali ini Bu? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang saya kembangkan pada sesi ini yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi dari mendengarkan aktif lah itu akan timbullah pertanyaan-pertanyaan karena kita sudah berupaya untuk menyimak apa yang dibicarakan antara coach dengan coachee sehingga bisa menimbulkan pertanyaan atau bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna sehingga tergalilah kompetensi daripada coachee untuk mengeluarkan ide-idenya yang kreatif dan hal-hal baru yang bisa dilakukan ke depannya seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi dari rangkaian kegiatan coaching hari ini diharapkan nanti timbullah potensi-potensi yang ada pada coachee sehingga permasalahan yang ada pada coachee bisa terselesaikan dengan baik dengan rencana-rencana aksi yang idenya juga berasal dari coachee itu sendiri. Kemudian yang terakhir Ibu, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini Bu? Indikatornya tentunya coachee ini bisa melakukan aksinya dengan baik sesuai dengan potensi yang ada ya Bu. Si coachee ini mampu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, yang mana permasalahan itu diberikan sendiri solusinya oleh si coachee dengan ide-ide ataupun aksi-aksi yang akan dilakukan ke depannya nanti. Seperti itu Ibu. Baik, jadi dalam sesi ini diharapkan nanti ketercapaian solusi dari permasalahan psikosi itu sendiri ya Bu ya. Benar, Ibu. Baik Ibu, semoga pada sesi ini berjalan dengan baik. Demikian untuk pertanyaan observasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan untuk kepada Ibu selaku coach dan Pak Budi selaku coach untuk mempraktikkan coaching pada sesi ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Akhirlah rekaman. Oke, siap Ibu Fauzi. Oke, apa kabar Pak Budi? Ya, alhamdulillah sehat ya hari ini. Oke, iya. Alhamdulillah sehat semua ini ya nampaknya, dan dengan penuh semangat kita ini melaksanakan coaching pada pagi hari ini. Oke Pak Budi, di sini pertanyaan saya untuk Bapak. Sebenarnya tujuan kita mengadakan obrolan di pagi hari ini apa sebenarnya Pak Budi? Ya, saya ingin Bu Fauzi, ingin tukar pendapat masalah siswa saya yang kurang menguasai teknologi ini. Oke, berarti di sini terkait masalah siswa yang kurang menguasai teknologi ya Pak Budi ya? Oke, ya, betul. ini ya siswa yang kurang menguasai teknologi. Bentar Pak Budi ya. Oke. Pak Budi ini
ngajar di tingkat apa Pak Budi? Kebetulan saya mengajar di tingkat sekolah dasar di kelas 4, Bu Fauzi. Kelas 4 Pak Budi ya. Udah lumayan hebat ini Pak Budi bisa ini mengajarkan teknologi di siswa kelas 4 ya untuk mengenalkan teknologi. Oke Pak Budi, harapannya dari percakapan coaching ini apa Pak Budi? Harapan saya ke depan ya siswa saya mampu menggunakan teknologi, khususnya teknologi pembelajaran, sehingga siswa saya tidak hanya menggunakan gadget hanya untuk bermain game, tapi dapat menggunakannya untuk hal-hal positif yang berkaitan dengan dunia pembelajaran saat ini. Oke, berarti siswa mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan tidak hanya menggunakan gadget untuk hal-hal yang di luar dari pembelajaran, tidak hanya seperti contoh untuk game saja, seperti itu Pak Budi ya? Iya betul. Kira-kira Pak Budi, masalah yang dihadapi berarti tentang siswa yang kurang tanggap terhadap kurang mengenal teknologi, seperti itu Pak Budi masalahnya? Iya, gini. Untuk siswa SD ya, untuk siswa SD setingkat kelas 4, saya rasa untuk media-media yang berbau teknologi pembelajaran memang sama sekali belum mengerti ya. Jadi saya bertujuan ingin memperkenalkan teknologi-teknologi yang khususnya berkaitan dengan pembelajaran, sehingga ke depan nanti siswa saya mampu menggunakan teknologi gadget bukan hanya untuk bermain game, tapi juga bisa menggunakannya untuk proses pembelajaran, dalam kutip hal-hal yang positif lah untuk dunia pendidikan. Baik, jadi memperkenalkan ini sejauh mana ini Pak memperkenalkan teknologi terhadap siswa ini Pak? Ya, untuk yang saya inginkan ke depan, siswa mampu nanti ke depan kita gunakan dalam teknik asesmen, di mana siswa nanti melakukan asesmen dengan teknologi pembelajaran yang ada, khususnya yang akan saya kenalkan untuk pertama kali adalah melalui Google Form ya. Jadi siswa nanti mampu mengakses Google Form dalam melaksanakan asesmen yang saya berikan. Oke, berarti di sini kategorinya mampu ya Pak, indikatornya itu mampu mengakses Google Form gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi Pak, strategi yang sudah Bapak lakukan untuk mengenalkan siswa ini agar mampu mengenal Google Form itu apa saja Pak? Ya, begini ya. Untuk langkah yang pertama sekali, tentunya kita akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kita akan menceritakan kegiatan apa yang akan kita buat ya ke depan dengan siswa. Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi dengan orang tua melalui daring, ya, melalui grup WhatsApp yang ada. Kita di sana akan menceritakan bagaimana pentingnya gadget untuk dunia pendidikan. Ya, kita akan menstimulus orang tua bahwa gadget tidak hanya untuk bermain game, tapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, seperti yang akan saya lakukan adalah mengakses asesmen melalui Google Form. Kemudian yang ketiga, nanti tentunya kita akan melaksanakan sosialisasi dengan siswa secara luring. Nanti akan kita ajarkan akan saya tampilkan melalui Infocus. Di sana akan kita ajarkan bagaimana cara mengakses Google Form dalam pelaksanaan asesmen yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Baik Pak Budi, jadi setelah mendengar dari percakapan Bapak ini, strateginya yang pertama ya ini dengan diskusi dengan Kepsek terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan tentang pembelajaran dengan teknologi dengan menggunakan media Google Form gitu, seperti itu Pak Budi. Yang kedua, sosialisasi terhadap orang tua dengan dialog melalui WA Group untuk mengenalkan seberapa penting teknologi ini khususnya pembelajaran yang harus dimanfaatkan oleh siswa di luar dari yang lain-lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya mengenal game, tetapi alangkah baiknya mengenalkan teknologi itu tentang pembelajaran terhadap siswa, terhadap orang tua seperti itu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi terhadap siswa melalui luring gitu Pak. Kira-kira Pak, ini
kalau kita lihat kan ini udah banyak nih ya strategi yang akan Bapak lakukan ini. Dari ketiga strategi tersebut ini, kira-kira tingkat keberhasilannya ini di poin yang mana ini, Pak? Apakah sosialisasi terhadap siswa melalui WA itu lebih efektif atau gimana, Pak? Ataukah memang sosialisasi luring menggunakan Infocus itu lebih efektif? Seperti itu, Pak. Dari ketiga yang Bapak apakan tadi, sebutkan tadi, tiga ini, mana poin yang paling ininya, dominan? Seperti itu. Untuk poin yang paling dominan itu adalah sosialisasi dengan siswa melalui luring ya. Karena di dalam luring itu kan kita tampilkan nih wujud Google Form yang seperti apa, cara mengakses link dari Google Form-nya itu seperti apa, kita akan praktekkan langsung nanti dengan siswa kita suruh membawa HP, sehingga nanti ketika asesmen dilaksanakan, siswa tidak lagi bertanya-tanya nih, cara mengakses linknya seperti apa, kemudian cara menjawab asesmen yang ada di Google Form seperti apa. Jadi lebih dominan yang sosialisasi dengan luringnya ini. Oke. Apakah Bapak sudah identifikasi siswa itu apakah memiliki gadget semua atau tidak, Pak? Iya. Oke, kita sudah tanya dengan orang tua siswa ya. Hanya sekitar 50% siswa yang memiliki gadget sendiri. Selebihnya adalah gadget orang tua ataupun gadget abang atau kakak ya. Jadi kita juga sudah sosialisasikan ini dengan orang tua supaya ketika asesmen dilaksanakan orang tua berlegowo hati untuk meminjamkan gadgetnya dulu lah ketika anak-anak nanti melaksanakan asesmen tersebut. Oke, berarti sudah diidentifikasi ya Pak ya, mana siswa yang sudah memiliki gadget sendiri ataupun siswa yang memang nanti sewaktu asesmen itu boleh meminjam HP daripada orang tuanya. Kan kita sudah tahu ini 50% dia siswa punya, 50%-nya tidak. Jadi dari sini kan bisa kita analisis juga Pak. Kira-kira kendala apa lagi yang bisa Bapak temukan nanti sewaktu pelaksanaan assessment ini Pak, selain siswa itu hanya 50% yang memiliki gadget. Iya, selain tidak memiliki gadget ya sebesar 50%, tentu kendala utama yang lainnya adalah pada jaringan nih, ya. Karena Google Form kan harus diakses secara internet ya. Tentu kendala adalah jaringan. Di mana di sekolah saya itu akan terhambat jaringan jika terjadi hujan ya. Jika hari itu hujan, maka di situ jaringan akan hilang tuh kalau di dalam kelas. Tapi ya, nanti kita akan usahakan, kita maksimalkan dengan keluar kelas. Karena kalau hari hujan itu biasanya di luar kelas jaringan akan ada. Ya, itu aja jaringan. Kita kendala di jaringan saat ini, Bu Fauzi. Oke Pak, berarti tadi bisa solusinya dengan kalau seandainya ada terjadi kendala, Bapak bisa keluar mencari jaringan yang lebih kuat seperti itu Pak. Selain keluar daripada kelas, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk menanggulangi kendala tentang internet ini Pak? Ya, tentu yang kendala yang akan kita hadapi ini, kita akan pakai WiFi yang ada di sekolah ya. Iya, WiFi sekolah kita akan coba kita gunakan untuk mengatasi masalah ini. Karena memang saya utarakan kepada siswa bahwa pelaksanaan asesmen dengan Google Form ini kita gunakan dengan akses internet masing-masing. Artinya siswa menggunakan paket datanya masing-masing. Jika nanti terjadi kendala-kendala yang di luar dugaan, maka kita akan menggunakan akses WiFi sekolah. Oke, berarti ada cadangannya Pak ya, ada WiFi sekolah, kemudian pakai data yang harus disediakan dengan siswa. Bagaimana kendala tentang mengakses Google Form itu sendiri Pak? Apakah selama ini apakah hal ini sudah pernah Bapak cobakan ke siswa atau ini masih baru rencana awalnya? Seperti itu Pak. Iya, penggunaan asesmen dengan Google Form ini adalah rencana yang baru ya, baru akan kita lakukan. Jadi ini adalah untuk pertama kali siswa saya perkenalkan dengan teknologi Google Form. Itu, Iya, ini kan
masih rencana ini ya kan Pak. Kira-kira tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Bapak lakukan ini dari skala 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilan di poin mana Pak? Ya, untuk level saya kira tidak muluk-muluk, bisa di angka 7. Saya rasa sudah pencapaian yang cukup maksimal bagi saya. Karena apalagi ini untuk anak SD ya. Untuk pencapaian nilai 7 ini saya rasa adalah pencapaian yang sudah sangat baik. Gitu. Apalagi dalam penggunaan teknologi untuk anak SD ini adalah hal yang baru menurut saya dan baru pertama kali ini akan saya lakukan. Berarti Bapak termasuk guru yang milenial juga ini ya Pak Ibu dia. Suatu apa ini ya target yang luar biasa saya rasa ini Pak. Menargetkan langsung di poin angka ke-7 gitu ya. Level tinggi juga menurut saya Pak. Ini walaupun masih hanya rencana, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan gitu ya Kak. Seperti itu bukan Bapak? Ya, Oke betul. Pak, berikutnya kira-kira apa indikator keberhasilan dari rencana yang Bapak akan laksanakan ini? Indikator keberhasilannya Pak. Adapun indikator-indikator keberhasilan ya dari rencana yang akan saya lakukan ini adalah yang pertama tentunya nanti siswa setelah kita ajar tentu dapat mengakses Google Form tanpa bantuan saya lagi. The host. Oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Budi. Apa ya Pak indikator keberhasilan dalam melaksanakan rencana program Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, oke. Baik. Adapun indikator keberhasilan ya dari program saya ini adalah nantinya ke depan siswa dapat mengakses Google Form yang saya berikan secara mandiri, jadi tanpa bantuan guru lagi nih. Jadi setelah link saya berikan, siswa dapat mengakses, membuka Google Form secara mandiri tanpa bantuan guru, Bu Fauzi. Oke, baik Bapak. Berarti siswa mengakses tanpa bantuan dari guru secara mandiri berarti ya Pak ya, tidak membutuhkan yang lainnya gitu ya kan Pak. Oke ya, Pak. Betul. Kemudian terkait dengan indikatornya tadi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan itu kira-kira berapa itu Pak? Berapa lama itu Pak? Ya, adapun waktu ya, waktu yang kita butuhkan untuk mencapai indikator tadi kurang lebih sekitar 1 bulan lah Bu Fauzi. Kita optimalkan waktu yang ada sehingga dalam waktu 1 bulan ini nanti siswa sudah seluruhnya secara mandiri dapat mengakses Google Form yang kita berikan untuk asesmen ini. Kira-kira berarti 1 bulan ya Pak ya. Berarti kan udah bisa kita bayangkan ini Pak. Dapat secara mandiri, kemudian dalam waktu 1 bulan tentunya mereka secara mandiri juga tanpa bantuan yang lainnya sudah mulai lancar gitu ya Pak ya, menggunakan Google Form sebagai asesmen yang digunakan oleh sekolah khususnya Pak Budi untuk melaksanakan asesmen tersebut. Kemudian Pak, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut Pak? Ya, adapun dukungan yang saya butuhkan tentunya adalah yang pertama dukungan dari kepala sekolah selaku pemegang kepentingan ya. Kedua tentunya dukungan dari wali murid sebagai orang tua siswa, karena tanpa dukungan mereka saya rasa program ini tidak akan berjalan, karena HP ini, gadget ini kan sebagian seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa 50% bukan milik pribadi siswa ya, 50% adalah milik orang tua dan kakak atau abang. Jadi di sana tentunya kita meminta izin, tentunya dukungan dari mereka sangat penting dalam keberhasilan rencana yang kita inginkan ini. Oke Bapak, berarti Bapak membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait di dalam ini ya Pak ya, dalam melaksanakan asesmen tersebut, diantaranya ada kepala sekolah, orang tua, kemudian ini anak tersebut ya kan, supaya mereka secara kolaboratif lah untuk bisa menyukseskan rencana yang Bapak ini ya, yang Bapak akan lakukan tersebut. Oke, kemudian Pak, selanjutnya kira-kira kapan ini waktu untuk diskusi lagi kita ke depannya tentang progres yang sudah Bapak lakukan terkait dengan rencana yang Bapak
yang Bapak ini ya, yang akan Bapak lakukan. Nah, seperti itu. Ya, untuk optimalisasi kan kita 1 bulan nih, agar siswa dapat bekerja secara mandiri. Jadi kemungkinan 1 minggu setelah optimalisasi tersebut lah Bu Fauzi, kita akan berjumpa kembali untuk mengetahui seberapa besar progres yang sudah dicapai. Oke Pak, obrolannya sangat ini ya Pak, saya menarik dalam coaching ini. Mudah-mudahan ke depannya rencana Bapak bisa berjalan lancar dan bisa tentunya siswa secara mandiri mengakses Google Form yang telah Bapak buat dalam assessment. Oke, kalau seperti ini kita akhiri sesi coaching kita dan kita kembalikan kepada Ibu Yani sebagai observer. Baik, terima kasih Ibu Fuji gitu. Baik untuk Bu Fauji dan Pak Budi yang sudah melakukan sesi coaching yang pertama. Saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan praktik coaching pada sesi ini. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan adalah apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching kita kali ini, Bu? Ya, indikator keberhasilan dalam coaching kali ini yakni Pak Budi ini mampu mengeluarkan ide-idenya, kemudian mampu juga memberikan solusi yang terbaik bagi siswanya terkait dari permasalahan yang Pak Budi hadapi tentang assessment menggunakan Google Form yang mana siswanya masih kurang menguasai teknologi khususnya untuk pembelajaran. Kemudian dari solusi-solusi yang diberikan oleh Pak Budi tentunya bisa melancarkan rencana yang akan dilaksanakannya ke depannya. Seperti itu, Bu. Baik ya, saya pikir tadi rencana-rencana Koci itu sudah baik sekali. Apa yang akan dilaksanakan terkait dengan penggunaan gadget pada siswa kelas 4 tadi ya Bu ya. Kemudian selain daripada itu, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Ibu capai selama menjadi pendengar yang aktif tadi? Ya, dari pendengar aktif tadi saya akan menaikkan level tentunya ya Bu ya. Yakni bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga potensi-potensi yang terdapat Pak Budi ini bisa keluar, bisa mengeluarkan ide-idenya yang brilian, bisa memberikan cara-cara yang lebih kreatif terhadap ini ya permasalahan yang dihadapi terkait dengan penggunaan teknologi pembelajaran khususnya untuk kelas 4 SD di mana Pak Budi mengajar. Seperti itu, Bu. Baik Ibu. Sehingga nanti potensi-potensi yang ada pada Koci bisa terakomodir ya Bu ya. Sehingga rencana yang akan dilakukan Koci itu diharapkan nantinya bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu Fauji dari saya sebagai observer. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang Baik. Ibu. Baik, untuk sesi coaching kali ini kita tutup. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, dalam siang kali ini kita bertemu lagi dalam sesi yang kedua terkait dengan coaching yang kita lakukan. Di sini saya sebagai observer yakni Fauji Sarasuti dan sebagai coach Pak Budi Lestari dan sebagai coach Bu Suryani. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi ini kepada Pak Budi. Bersiap Pak Budi? Baik, siap Bu Fauzi. Oke. Lanjut. Iya, sebagai coach, kompetensi coaching apa yang dilakukan pada coaching hari ini, Pak? Ya, oke, terima kasih. Adapun kompetensi coach pada hari ini, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif.
Oke, berarti ada dua ya Pak ya, kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Oke Ya, Pak. benar Bu Fauzi. Oke, kemudian Pak, terkait dengan kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik nanti yang akan Bapak observasi dalam diskusi kali ini? Ya, baik. Adapun kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan diobservasi dalam diskusi kita kali ini adalah menjadi pendengar yang aktif ya tentunya. Nah, kita sebagai coach harus menjadi pendengar yang aktif bagi coach kita. Oke, jadi di sini kita menghadirkan seluruh ini ya, seluruh apa kita, pikiran kita, kemudian kita dengan adanya itu kita bisa mendengarkan lebih aktif, dan tentunya kendala-kendala yang kecil bisa kita hadapi bersama gitu ya Pak ya. Oke, kita minimalisir lagi. Oke Pak, yang ketiga Pak, indikator apa tujuan dari ketercapaian yang Bapak inginkan dari diskusi coaching pada hari ini? Ya, oke. Adapun indikator ketercapaian yang kita inginkan dalam sesi coaching kita kali ini adalah menghasilkan solusi terbaik bagi si coach tentunya, sehingga permasalahan-permasalahan yang hadap si coach dapat terselesaikan dengan baik. Oke, berarti di sini kita mengharapkan si coach mampu memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan adanya seperti itu semua masalah dapat dihadapi dan dapat diatasi oleh si coach tersebut, bukan begitu Bapak? Iya, betul Bapak. Baiklah, pertanyaan untuk coach saya rasa cukup. Kemudian diskusi ini saya kembalikan ke Pak Budi untuk memimpin sebagai coach. Silakan Pak Budi, bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bu Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Budi, alhamdulillah sehat. Pak Budi sehat? Ya, alhamdulillah sehat, tenang. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga sesi coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bu Koji, kira-kira apa tujuan percakapan kita untuk sesi coaching kita kali ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kali ini. Nah, ini Pak, ada beberapa hal yang membuat saya galau nih Pak, selaku tugas saya sebagai guru. Ya, oke. Kira-kira apa tuh kegalauannya Bu Suryani? Bisa diceritakan? Iya nih Pak, jadi ada salah satu anak saya itu yang sudah tidak masuk sekolah itu sudah lama sekali begitu Pak. Jadi dia sudah tertinggal pelajaran, seperti itu Pak. Oke. Kira-kira nih harapan apa nih? Harapan apa yang mau kita capai dari percakapan kita kali ini, Bu Suryani? Harapannya saya ingin anak itu kalau bisa itu kembali lagi ke sekolah seperti biasa gitu Pak. Aktif kembali gitu. Tidak absen lagi dan nantinya harapannya dia bisa ikut ujian akhir karena kebetulan anak ini kan sudah kelas 9 ya Pak ya. Yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah gitu. Jadi harapan saya anak ini bisa kembali lagi belajar bersama teman-temannya dan bisa mengikuti ujian seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke ya. Berarti ada kendala anak atau siswa ibu ya sudah lama tidak masuk ke sekolah, sedangkan dia saat ini sudah duduk di kelas 3 ya, sudah hampir tamat ya. Pak, ya. Kira-kira apa nih masalah siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak masuk ke sekolah nih lagi Bu Suryani? Yang sudah kami cari informasi kalau anak ini itu Pak, dia adalah tulang punggung daripada keluarganya gitu. Jadi dia sudah tidak ada ayah dan ibu, dia tinggal bersama nenek dan adik-adiknya gitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia memang bekerja begitu Pak. Nah selama ini
dia sambil sekolah, kemudian pulang sekolah nanti dia bekerja gitu Pak. Tapi akhir-akhir ini dia tidak lagi masuk ke sekolah gitu. Kalau ditanya alasannya, dia bekerja seperti itu Pak. Oke. Oke ya, jadi anak tersebut adalah tulang punggung keluarga saat ini. Orang tua sudah tidak ada, tinggal bersama nenek ya. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadikan dia tidak hadir lagi ke sekolah ya. Baik, Iya Pak. selanjutnya kira-kira nih, strategi apa nih yang akan Bu Suryani terapkan supaya siswa tersebut mau nih datang lagi ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa nih? Iya, awalnya memang kan Pak, kami sudah melakukan pemanggilan gitu secara administrasi, surat panggilan gitu kan Pak. eh Dia masuk gitu Pak. Tapi nanti kemudian lagi dia tidak masuk lagi seperti itu. Kemudian itu terjadi berturut-turut dan kami juga melakukan pemanggilan sampai ketiga kalinya seperti itu gitu kan Pak. Dan sampai pernah dia kami buat pembelajaran daring supaya dia tidak ketinggalan pelajaran seperti itu. Tetapi memang kemarin juga kami mengharapkan dia untuk bisa kembali lagi ke sekolah gitu. Karena kan tugas utama dia sebenarnya kan sekolah juga. Sudah pernah dipanggil juga orang tuanya ke sekolah karena dia memang hanya tinggal bersama neneknya, ya harapan neneknya dia bisa ke sekolah. Cuma kan memang dia karena semua kebutuhan tertumpu sama dia, akhirnya memang dia tidak bisa membagi waktu dan akhirnya memang kembali lagi dia tidak masuk seperti itu. Terakhir kemarin dia kami jemput gitu untuk bisa mengikuti ujian semester 1 gitu karena sayang kan dia sudah kelas 9 gitu kalau putus sekolah seperti itu. Jadi setelah ujian semester 1 itu gitu, untuk semester 2 dia kembali lagi tidak masuk seperti itu, Pak. Yang kami dengar dia itu sudah kerja di luar kota. Namun walaupun begitu, tetap juga kami mengadakan visit juga ke rumah neneknya gitu. Dan untuk menanyakan kepastian anak ini sebenarnya memang masih ingin sekolah atau bagaimana seperti itu, atau kami juga memastikan keadaan sebenarnya si anak ini, Pak. Ternyata memang si anak sudah bekerja di luar kota seperti itu. Ya, baik ya. Berarti tadi melalui panggilan surat sudah, kemudian memberikan pembelajaran daring juga sudah, kemudian visit juga sudah ya. Jadi rasanya sudah hampir maksimal ya cara-cara yang Bu Suryani lakukan supaya siswa tersebut mau kembali ke sekolah. Jadi untuk Iya, kedepannya kira-kira nih ya, supaya kira-kira hal ini tidak akan terulang kembali kepada siswa-siswa lain. Kira-kira rencana apa nih yang akan Bu Suryani lakukan sebagai perbaikan ke depannya? Untuk siswa ini kan kami sebenarnya harapannya anak ini bisa mengikuti ujian gitu Pak. Karena kan memang sebentar lagi ujian kelas 9 ini gitu. Jadi kemarin upaya terakhir juga melakukan apa ya? Apa namanya? Surat pemberitahuan terakhir gitu untuk memastikan apa anak ini memang tidak sekolah atau tidak lagi gitu. Karena kan kita juga tidak boleh memberhentikan siswa ya, Pak. Apalagi udah di ambang akhir kelas 9 seperti itu gitu, apalagi dia udah terdaftar di DKN jadi tidak bisa dikeluarkan gitu. Jadi untuk memastikan lagi memang kami mengirim surat terakhir lagi. Kalau memang dia tidak masuk berarti sudah dinyatakan mengundurkan diri seperti itu. Walaupun begitu, kami tetap juga memperhatikan masa depan anak ini, bagaimanapun dia masih usia sekolah, jadi kami juga menyarankan untuk si anak ini, kalaupun nanti di akhirnya dia tidak bisa lagi kembali karena keadaan yang tidak memungkinkan,
kami berharap dia bisa mengikuti ujian paket seperti itulah Pak. Saran dari kami sebagai guru supaya nanti dia bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti itu. Jadi tidak putus sekolah. Itulah lagi apa namanya masukan dari pihak sekolah untuk anak ini. Baik, terkait dengan rencana-rencana yang sudah Bu Suryani paparkan tadi ya, sampai bahkan mencarikan solusi bahwa jika siswa tersebut tidak lagi masuk sekolah, tentunya akan dilaksanakan ujian kejar paket B ya, supaya siswa tersebut tetap mendapatkan ijazah dari tingkat SMP-nya ya. Nah, dari kira-kira dari keberhasilan rencana tadi, kalau saya kasih nih level 1 sampai 10, kira-kira dari tingkat keberhasilan rencana-rencana yang sudah Bu Suryani lakukan tadi, kira-kira berada di level mana nih? Kayaknya 6 aja sudah bagus ya Pak, karena komunikasi dengan anak ini juga sulit ya. Sangat sulit karena dia berada di luar kota gitu. Ya paling sesekali memang kami selalu tetap memantau anak tersebut gitu kan Pak, karena dia bagaimanapun dia statusnya masih siswa sekolah kami gitu. Jadi ya berharap juga mungkin ada keajaiban ya anak ini kembali bisa mengikuti ujian walaupun sepertinya kemungkinan itu kecil seperti itu Pak. Jadi harapan terakhir memang kami harapkan anak ini nantinya walaupun dia tidak ikut ujian ya dia bisa ikut ujian paket supaya dia bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu sih Pak harapannya lagi. Oke. Baik, untuk level 6 ya. Untuk level 6 ini menurut Bu Suryani adalah level terbaik ya bagi penanganan masalah siswa tersebut. Agak berat Pak masalahnya. Walaupun agak berat adalah tetapi merupakan tanggung jawab kita ya sebagai guru ya. Nah, untuk level 6 ini kira-kira indikator keberhasilannya seperti apa nih Bu Suryani? Untuk level yang 6 tadi. Iya, indikator keberhasilannya dia tidak putus sekolah, Pak. Itu harapan kami. Karena anak ini kalau secara kemampuan dia kemampuannya baik, Pak. Anaknya juga sopan. Anaknya juga punya karakter yang baik. Hanya saja dia mungkin keadaan yang menyebabkan dia seperti itu. Dari pihak sekolah juga ya tidak bisa berbuat banyak karena dia juga kalau dia tidak bekerja adik-adiknya yang terkorbankan. Seperti itulah kira-kira semacam buah si malakama gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau harapan saya tidak muluk-muluk, anak ini tidak putus sekolah saja, sudah syukur dia bisa mendapatkan mungkin ijazah sehingga nanti ketika mungkin keadaannya membaik, dia bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi gitu loh Pak. Jadi masa depannya tidak apa ya namanya, tidak hancur ya seperti itu gitu. Baik, indikator keberhasilannya adalah siswa itu tidak putus sekolah ya, sehingga siswa ini nanti dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, karena dia adalah tulang punggung bagi keluarga, tentunya juga menjadi tumpuan bagi adik-adiknya ya. Nah, kira-kira nih, selanjutnya kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mencapai indikator keberhasilan tadi, kira-kira berapa lama nih, Bu Suryani? Karena kami memantaunya sampai ujian akhir ini, Pak, ya mungkin akhir Maret inilah. Kami memantau anak ini walaupun hanya bisa dari komunikasi lewat WA ataupun telepon, karena kadang-kadang dari WA pun tidak baik ya sinyalnya, karena dia di daerah yang sinyal kurang baik. Gitu. Kadang di telepon masuk atau kadang melalui temannya juga, Pak. Kadang melalui temannya minta tolong kan untuk menginformasikan tentang anak ini, tentang kemajuan dia, keadaan dia. Memang sepanjang sampai saat ini masih kami pantau sih Pak, walaupun statusnya mungkin kemarin sudah kami kasih surat terakhir gitu, bahwa kalau memang tidak masuk lagi dinyatakan mengundurkan diri seperti itu. Tetapi dia di sistem tetap masih aktif dan masih terdaftar menjadi siswa SMP Negeri 1 Bagan Sinebah Raya, begitu Bapak. Oke, berarti
sampai akhir Maret ini ya, karena memang kelas 3 SMP ini sudah mendekati ya kepada ujian akhir ya. Iya, Jadi Pak. waktu yang Ibu butuhkan adalah sampai akhir Maret ini. Baik, kira-kira nih kapan waktu yang dapat kita sempatkan untuk mengetahui berapa besar nih progres yang sudah Bu Suryani lakukan? Ini tanggal berapa, Pak? 20 ya, Pak? Ya, paling lambat 10 hari lagi lah, Pak. 10 hari ini, karena ini sudah detik-detik mau ujian ya untuk kelas 9. Oke, berarti 10 hari lagi ke depan kita akan bertemu kita kembali lihat. untuk menanyakan seberapa besar progres ya dari Iya, indikator kita lihat progresnya, Pak. Walaupun harapannya sepertinya memang tipis, tapi ya tetap juga dicoba gitu. Karena pernah kami itu, Pak, menjemput anak di detik-detik terakhir waktu ujian ujian sekolah gitu. Kebetulan anaknya masih mau seperti itu gitu loh, Pak. Ya harapan masih ada karena memang ujian akhir sekolah kan belum terlaksana. Ya. Jadi harapan itu masih ada walaupun memang tipis sih. Ya, karena anaknya juga berada di luar kota seperti itu. Ya, Pak. Ya, semoga harapan dari Bu Suryani ini supaya siswa tersebut tidak putus sekolah ya dapat terwujud ya. Iya, Pak. Siswa tersebut dapat menyambung ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Baik, kita di ujung-ujung sesi. Terima kasih Bu Suryani atas bincang-bincang kita kali ini ya. Semoga terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bapak pencerahannya. Intinya siswa tersebut dapat masuk lagi ke sekolah, dia tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, semoga tercapai Bu Suryani. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Oke, terima kasih. Kita tutup ya sesi kita untuk sesi yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Suryani. Terima kasih Pak Budi dan Bu Suryani sudah melakukan coaching dengan baik, saya rasa ini. Sudah mulai ada berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si coach kepada si coach, dan kemudian si coach juga menuangkan ide-idenya yang kreatif, yang hal-hal yang baru yang akan dilaksanakan pada rencana berikutnya seperti itu. Ada pertanyaan saya yang diajukan pada coach ini ya Pak ya. Pertanyaan pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching pada kali ini, Pak? Ya, adapun indikator-indikator keberhasilan kita ya dalam coaching kita kali ini adalah dari permasalahan yang dihadapi Bu Suryani ini diharapkan bahwa siswa tersebut tidak putus sekolah, ya, supaya nanti ke depannya siswa tersebut dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apa? Karena siswa tersebut yang saya tangkap adalah sebagai tulang punggung keluarga, tentu sayang ya kalau sempat dia sampai putus sekolah karena dia adalah tumbuhan daripada adik-adiknya ya. Oke, berarti indikatornya tidak putus sekolah ya Pak ya, sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Walaupun harapan tipis, tetapi masih selalu kita berbuat untuk yang terbaik untuk murid kita, kemudian selalu optimis seperti itu Bapak. Yang kedua Pak, kompetensi apa yang ingin dicapai dalam diskusi kali ini setelah menjadi pendengar yang aktif, Pak? Ya, adapun indikator ya yang akan untuk coaching kita kali ini tentunya ke depannya saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat lebih menggali potensi-potensi dari si coach supaya si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Oke, terima kasih Bapak. Berarti butuh berlatih ini, mintanya ini kita akan ke Pak, supaya kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memiliki makna dalam,
sehingga menggali lagi lebih dalam potensi daripada si coach yaitu Bu Yani. Jadi obrolan kita memang sungguh ini ya, sungguh bermanfaat. Kita bisa mendapatkan ide-ide baru, kemudian kita bisa menuangkannya, dan kita tentunya akan melaksanakan aksi yang seharusnya memang kita lakukan. Saya rasa cukup untuk sesi kedua kali ini. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi bagaimana kabar kita hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, dalam sesi coaching kita yang ketiga kali ini, adapun saya adalah sebagai observer, kemudian coach adalah Ibu Suryani, dan coachnya adalah Ibu Fauji Sri Astuti. Baik, sebelum sesi coaching kita mulai pada sesi ketiga ini, saya ingin bertanya dulu kepada coach, yaitu Ibu Suryani. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada sesi kita pada siang hari ini? Baik Pak Budi, jadi saya selaku coach pada sesi coaching kali ini, saya berfokus kepada kompetensi mendengar aktif, kemudian mencoba untuk melemparkan pertanyaan berbobot, kemudian juga saya mencoba untuk kehadiran penuh kepada coachee. Saya mencoba untuk 3 kompetensi itu, Bu. Berarti komplit ya, Bu Suryani ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mencoba mendengarkan secara aktif, dan mencoba untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan diobservasi dalam diskusi kali ini? Oke, kalau untuk kompetensi yang saya fokuskan, itu memang saya mencoba untuk mendengarkan aktif, supaya nanti saya bisa mendengarkan secara aktif apa rencana si coachee untuk memecahkan permasalahan beliau. Seperti itu, Pak. Baik, berarti intinya adalah dapat menyelesaikan masalah si coachee ya. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam sesi kita kali ini, Bu Suryani? Nanti kan di sesi coaching gitu saya mencoba untuk menggali potensi si coachee tentang permasalahan yang dia hadapi, kemudian apa saja rencana-rencana aksi beliau, kemudian nanti saya mengharapkan di akhir sesi tercapainya solusi dari permasalahan si coachee, Pak. Oke, baik. Intinya adalah tercapai pemecahan masalah dari permasalahan si coachee-nya ya. Dengan memberdayakan coachee-nya sendiri. Oke, dengan pemberdayaan coaching-nya sendiri. Baik, saya rasa demikian pertanyaan sebelum coaching dimulai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Suryani untuk sesi coachingnya. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Baik, kita langsung saja Ibu Fauji. Kita lanjutkan sesi coaching yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yani. Gimana kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah sehat, tapi perasaan campur aduk Bu. Iya, seperti ada yang ingin disampaikan gitu kalau melihat dari mimik wajahnya seperti itu ya. Bu, jadi untuk sesi pertemuan kali ini kira-kira kita mau ngobrolin apa ya Bu ya? Ini Bu, saya sedikit agak ada masalah ini Bu, terkait dengan siswa yang hampir setiap hari terlambat. Padahal sudah 2 kali saya restitusi nih Bu. Mungkin teknik saya kali ya yang kurang pas. Jadi siswanya masih belum terketuk hatinya hal seperti itu. Ya, jadi pada siang ini
ya, Bu Pauji ingin membahas tentang siswanya yang kerap terlambat datang ke sekolah ya Bu ya. Walaupun Ya. sudah direstitusi, tetapi tetap juga siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama. Nah, dalam percakapan kita pada siang ini Bu Puji, kira-kira harapan dari Bu Puji apa sih yang ingin kita capai dalam bincang-bincang kita pada siang ini, Bu? Hmm, harapannya saya menemukan ini ya Bu ya, diri baru, kemudian cara-cara yang lebih jitu lagi sehingga bisa mengetuk siswa tersebut agar setidaknya tidak bisa terlambat dalam 1 minggu itu. Biasanya terlambat seminggu ada 6 kali, ini minimal adalah separuh dia tidak terlambat. Nah, seperti itu. Kan semuanya butuh proses ya Bu ya. Tentunya Iya. sulit untuk dilakukan. Nah, seperti itu Bu. Iya, yang Ibu harapkan mungkin keinginan perubahan dari anak ini ya, walaupun sedikit, tetapi ada perubahan ya seperti Bu. Kalau misalkan dibuatkan skala untuk permasalahan anak ini, tingkat keparahannya itu skala berapa ya Bu? Sehingga Saya ini penting bagi Ibu untuk menyelesaikannya gitu, permasalahan anak ini gitu. kayaknya kalau skala 1 sampai 10 ini ya Bu ya. Dia Ya, kira-kira di level 4 lah ini Bu. Memang parah dia Bu. 4 ya, karena jarang-jarang sekali masuk ya Bu ya. Masuk sih masuk Bu. Cuma terlambatnya ini Bu. Oh iya ya, terlambat ya, terlambat. Bentar. Kemudian dalam waktu belakangan ini atau dalam waktu dekat ini strategi-strategi atau kemungkinan-kemungkinan yang sudah pernah Ibu lakukan terkait mengatasi masalah anak ini apa saja ya Bu ya? Yang Hmm, sudah pernah Ibu upayakan sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan anak yang sering terlambat ini Bu. Oke, saya ketika pada jam piket itu kan kita tahu ya Bu ya siswa yang terlambat dengan tidak gitu ya kan karena kita Ya, memang betul. di sini bertanggung jawab penuh terhadap ini ya piket kita bersama dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Kebetulan saya piket itu hari Selasa Bu. Ada sekitar 7 orang teman saya. Nah, masing-masing nanti akan menangani siapa yang kelas 7, 8, 9 gitu ya. Memang dari 800-an siswa, 836 itu Bu, siswa, paling yang terlambat hanya 20 orang, itu maksimal tuh Bu. Kalau pas hari Selasa kan itu biasanya siswa itu dicatat ya Bu ya, dicatat namanya, Iya. kemudian kita berikan ininya konsekuensinya seperti apa gitu ya kan Bu. Memang tidak ada hukuman, kita lakukan. Kalau saya itu kerjasama dengan yang lainnya, dengan guru-guru yang lain, saya memang selalu menangani yang di kelas 9. Kita lakukan restitusi, berhubung kemarin kita udah ini melakukan budaya positif tentang ini ya restitusi kemarin yang sudah didiseminasikan kepada teman-teman rekan sejawat. Jadi pun teman-teman udah tahu juga tekniknya. Jadi kami masing-masing itu udah menerapkan gitu Bu. Jadi hanya ini dia anaknya kayaknya yang belum ada perubahan seperti itu. Jadi kita sudah lakukan restitusi. Kemudian saya ajak teman-teman yang lainnya juga untuk melakukan restitusi. Jadi inilah yang sudah saya lakukan berhubung karena memang saya bukan wali kelas Bu, jadi masih hanya sekedar di hari Selasa itulah yang bisa saya tangani terhadap siswa tersebut selain restitusi kemudian memberikan konsekuensinya seperti itu seperti kayak kemarin berhubung kita sekolah adiwiyata mandiri gitu menuju mandiri, jadi kami minta ke siswa itu supaya bawa tanah hitam supaya guna untuk melakukan penanaman agar menghijaukan sekolah seperti itu, Bu. Iya, sebenarnya sudah kelihatan ya tindakan-tindakan yang positif yang sudah dilakukan oleh Ibu selaku guru piket juga, kemudian melakukan kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain dan mungkin juga guru-guru mapel yang lain ya Ibu atau juga dengan wali kelas gitu. Nah, selama menjalankan strategi Ibu yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini, tadi sudah melakukan restitusi, sudah koordinasi dengan teman-teman piket juga sudah,
kemudian melakukan tindakan terhadap anak ini juga sudah apa tadi Bu? Konsekuensinya membawa tanah hitam ya. Gitu ya. Kemudian juga dengan wali kelas juga mungkin sudah. Apakah memang anak ini tidak hadir terlambat itu mungkin di hari-hari tertentu saja atau di hampir sering gitu di seluruh, misalnya tidak hanya di hari Selasa seperti itu Bu, ketika Ibu koordinasi dengan guru piket di hari lain juga mungkin anak itu lagi yang terlambat atau bagaimana ya Bu? Iya Bu, memang kalau saya amati hampir setiap hari Bu anaknya ini terlambat. Jadi saya gali, saya komunikasi dengan siswa tersebut, apa sih masalahnya, kenapa seperti itu gitu ya kan. Memang ini salah satunya dia memang ini ya Bu ya, membantu orang tuanya malam hari itu jualan. Jadi karena jualan tersebut dia pulang malam akhirnya, bahkan sampai nanti di rumah itu kita sekitar jam 12 gitu ya kan. Jadi pagi itu sulit untuk dibangunkan. Itu pengakuan dia, sulit dibangunkan sehingga dia itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian orang tuanya itu juga mengantarkan adiknya dulu yang diantarkan, baru dia. Jadi kalau pas nyampe di sekolah itu sudah jam 7 lewat gitu kan Bu, entah lewat 5 lewat 2 kan. Cuma jam 7 kan gerbang kami udah tutup itu Bu, udah nggak bisa lagi dibuka. Kalaupun ada anak yang masuk memang kami berikan masuk, cuma itulah tadi sudah diserahkan ke ini ya guru piket seperti itu Bu. Dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut ya Bu, kira-kira hambatan yang Ibu temui apa ya Bu terkait dengan menyelesaikan permasalahan si anak tadi? Hambatannya banyak ya Bu ya. Di antaranya itu anak itu seharusnya harapan kita setelah direstitusi itu kan memang anak tersebut yang memberikan solusinya tersendiri terhadap masalahnya gitu ya kan Bu. Keyakinannya itu dimunculkan seperti itu. Tapi toh ternyata setelah direstitusi besoknya jadi yang nggak terlambat. Besoknya lagi udah ngulah lagi seperti itu. Jadi itulah salah satunya walaupun sudah direstitusi masih tetap melakukan perbuatan yang sama juga seperti itu Bu. Kemudian hambatannya lagi mungkin ini ya, apa ya, teman-temannya ya Bu ya, teman-temannya yang sama juga dengan senasib dengan dia gitu ya kan Bu, bergabung dengan circle yang sama juga, jadi kurang mendukung dia gitu ya kan. Jadi ada sebagian sih memang teman-temannya itu saya dekatin ya, coba dulu ngomong dulu dengan yang si Rido kebetulan namanya si Rido, bantu saya sebagai piket supaya dia tidak terlambat lagi ya. Jadi kendalanya karena circle lingkungan dia juga seperti itu, kemudian memang belum tergerak hatinya, terketuk hatinya dengan restitusi tersebut Bu. Iya, dilakukan restitusi sudah, kemudian dilakukan tindakan juga sudah. Mungkin memang dari motivasi intrinsik dari anaknya ini mungkin Bu yang kurang tergerak ya Bu ya, apalagi dia berada dalam. Oke. Baik Bu Puji, tadi Bu katakan bahwa anak tersebut gitu belum ada motivasi dari dirinya untuk berubah ya, walaupun sudah Ibu restitusi, kemudian sudah diberikan nasihat seperti itu, karena dia mungkin berada pada circle yang tidak mendukung dia untuk membuat perubahan, jadinya ya belum ada perubahan yang Ibu harapkan seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu gitu, rencana apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi dalam mengatasi perilaku si anak tadi, Bu? Oke, rencana yang akan saya lakukan ini karena ini udah sering dilakukan siswanya berulang-ulang gitu, bukan hanya sekali dua kali ya kan Bu. Saya coba akan ini Bu, menggandeng kesiswaan ya.
Ini Oke. salah satunya dengan adanya kesiswaan, kita ini kan tentunya dengan melakukan surat panggilan ini ya Bu ya terhadap orang tua, tapi terlebih dahulu kita koordinasi dengan wali kelas gitu ya. Jadi jenjangnya kita ke wali kelas, kemudian kita ke kesiswaan. Setelah kesiswaan tentunya melakukan pemanggilan terhadap orang tua. Jadi karena berhubung saya bukan wali kelas, nya si Rido, jadi kita limpahkan kasus ini kepada wali kelas seperti itu. Jadi bukan melimpahkan seluruhnya, tapi tetap kita ini sebagai piket pun tetap koordinasi dengan wali kelas tersebut agar tentunya rencana kedepannya lebih baik dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, seperti itu, Bu. Oke, jadi untuk selanjutnya Ibu ada rencana untuk berkolaborasi dengan OSIS ya Bu ya. Kemudian karena Ibu bukan wali kelas, kemudian juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk mengatasi anak ini dengan melakukan pemanggilan orang tua terkait dengan tindakan anak yang selalu terlambat ke sekolah gitu. Harapannya mungkin nanti setelah bertemu gitu dengan pihak orang tua ditemukan jalan keluar permasalahan untuk anak ini supaya nanti kiranya ada perubahan dari anak ini ya Bu ya. Iya, Nah, benar, kalau Bu. menurut Ibu dari rencana Ibu tadi melakukan koordinasi dengan OSIS, kemudian dengan wali kelas, kemudian juga nanti mungkin dengan orang tua si anak itu sendiri yang memantau mereka dari rumah ya kan Bu ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari tindakan Ibu ini gitu. Kan tadinya anak ini permasalahannya di skala 4 ya kalau Ibu ya kalau tidak salah tadi Ibu katakan demikian. Nah, setelah dilakukan tindakan dari Ibu tadi, rencana Ibu tadi, harapan Ibu skala keberhasilannya ini menuju ke skala mana ya Bu untuk si anak ini tadi gitu Bu. Ya, saya juga tidak terlalu muluk-muluk ya, Bu ya. Jadi bisa menambah skalanya sedikit saja sudah sangat bersyukur gitu kan, Bu. Jadi kira-kira di angka 6 lah ini, Bu. Karena Oh, semuanya butuh angka 6 proses ya ya. kan, Bu. Tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan gitu ya kan. Karena terkadang kita koordinasi dengan orang tua pun orang tua kurang mendukung lah kan seperti itu, Bu. Iya, memang begitu tapi harapannya kita apapun itu kita berusaha untuk melakukan terbaik untuk si anak ini supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya Ibu. Itu juga harapan kita semua sebagai guru untuk perubahan yang lebih baik terhadap anak-anak didik kita kan Bu. Nah, Benar, Bu. untuk rencana tindakan aksi Ibu ini kira-kira kapan ya Bu Ibu laksanakan gitu? Ya, ini kira-kira minggu depan lah, Bu. Udah mulai kan berhubung ini kita dalam minggu ini kan kita masih libur. Minggu depan kita bisa laksanakan rencana ini jikalau di hari pertama itu udah nampak si anak tersebut terlambat. Seperti itu. Iya, ya secepatnya ya kan Bu ya, supaya Ya, cepat ya. teratasi masalah anak ini. Kemudian selain dari rencana aksi tadi yang sudah Ibu susun dengan baik, kira-kira dukungan dari pihak mana ya yang Ibu perlukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik tadi selain daripada dengan kerjasama dengan OSIS, dengan guru, ataukah ada pihak lain lagi yang Ibu harapkan dukungannya supaya ada perubahan ke arah lebih baik lagi dari anak ini, Bu. Ya, tentunya di sini semua warga sekolah ya, Bu ya. Semoga Oke. dengan semua warga sekolah ini berjibaku bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama mengenai keterlambatan siswa. Kita kepingin siswa itu ini ya bisa masuk sesuai dengan waktunya tanpa ada beban. Kemudian kita pingin melihat semuanya tidak ada yang terlambat di luar gitu ya kan, kemudian baru minta izin daripada satpam supaya agar bisa masuk seperti itu. Jadi kita maunya sih setidaknya adalah sekitar 99% siswa ini bisa masuk sesuai dengan waktunya, apalagi minggu depan kan udah mulai bulan Ramadan itu ya Bu ya. Bulan Ramadan itu Iya. kan waktunya agak dilamakan untuk masuk karena ada kegiatan keagamaan seperti itu. Jadi Mm-mm. gimana kita lihat
ke depannya dengan penambahan waktu yang agak sedikit lebih molor, apakah siswa tersebut itu Tetap. bisa masuk sesuai dengan tepat waktu atau memang dia sudah nyaman di zona nyamannya itu dalam arti kata masih senang dengan keterlambatannya, Iya, seperti itu, Bu. Jadi kita iya, gandenglah baik. semua warga sekolah, kemudian teman-teman dekatnya, kalau bisa kita gandeng agar bisa teman dekatnya ini setidaknya memberikan ini ya, masukan ataupun memberikan motivasi kepada dia agar tidak terlambat lagi ya, seperti itu. Memang ada sebagian dari teman dekatnya ini yang memang tidak terlambat gitu, sedangkan yang lainnya dia kadang-kadang di lingkungan yang nyamannya juga, di circle-nya yang memang teman-teman lainnya itu masih sering terlambat. Nah, seperti itu. Jadi ada sebagian sih memang teman dekatnya saya tahu, ini ada beberapa orang yang memang sudah mulai disiplin waktu, seperti itu, Bu. Saya pikir apa yang Ibu rencanakan ini sudah baik sekali ya, Bu, karena melibatkan seluruh warga sekolah dari mulai tingkat yang paling tinggi yaitu kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, dan kemudian juga tadi Ibu katakan juga menggandeng temannya si anak ini supaya bisa memotivasi dia untuk tidak terlambat lagi. Saya kira itu sudah baik sekali, Bu. Semoga harapannya nanti bisa berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan sehingga terjadi ada perubahan yang lebih baik terhadap anak ini sehingga tingkat kedisiplinannya terhadap waktu itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi Bu, dalam bincang kita pada sesi siang ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini, Bu? Sungguh menarik, Bu, perbincangan dari sesi ini. Ternyata malah muncul ide-ide baru, diantaranya gandeng kawan terbaiknya si anak tersebut supaya bisa memotivasi. Kemudian saya juga sudah memunculkan ide kita libatkan semuanya warga sekolah berjibaku bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama, karena ini bukan masalah sendiri gitu ya. Kita harus tetap melakukan kolaborasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik, seperti itu, Bu. Iya memang Bu, kadang anak ini dia memang lebih terbuka gitu dengan teman yang dia percayai seperti itu. Kadang seperti Bu, jadi dengan menggandeng temannya, saya pikir juga itu merupakan rencana yang sangat baik sekali, yang mudah-mudahan nanti hasilnya juga memuaskan seperti yang Ibu harapkan terjadi perubahan kepada anak ini untuk kedepannya gitu. Benar, Bu. Alhamdulillah Ibu untuk percakapan siang ini sepertinya sudah ada mendapatkan titik terang untuk menghadapi permasalahan Ibu terhadap anak ini. Saya pikir begitu. Saya harapkan nanti juga bisa berjalan dengan baik. Nah Ibu, kira-kira kita bisa kapan ya ketemu lagi untuk melihat, saya ingin melihat progresi anak ini, kira-kira ada perubahan tidak ya ke depannya dengan treatment-treatment yang sudah Ibu akan lakukan itu gitu. Kalau untuk Kapan melihat kira-kira Bu? ya kalau untuk melihat ke progresnya mungkin kira-kira bulan depan, Bu. Bulan depan ini akhir Maret, sekitar berarti 1 bulan ke depannya akhir April lah, seperti itu, Bu. Oke Bu, saya juga berharap seperti apa yang Ibu harapkan, karena kita juga sesama guru, perubahan yang lebih baik dari anak itu merupakan kebahagiaan kita juga sebagai pendidik ya Ibu ya. Benar, Bu. Alhamdulillah sesi untuk coaching kali ini sepertinya sudah mendapatkan pencerahan yang mudah-mudahan kepada Ibu Koci terhadap permasalahannya. Saya selaku coach hanya bisa membantu sedikit atas permasalahan Koci, semoga bermanfaat. Saya selaku coach mengakhiri percakapan sesi siang ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani sudah ngobrol dengan sangat yang bermanfaat, Bu Yani. Sama-sama Ibu Fauji. Ya, baik ya Ibu Suryani dan Ibu Fauzi, nampaknya coaching kita dalam sesi ini berjalan dengan baik. Nampak saya tadi Ibu Suryani selaku coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu
memunculkan ide-ide baru bagi si Koci, yaitu Ibu Fauzi, untuk mengembangkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, sebelum sesi ini kita tutup, ada dua pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Suryani selaku coach. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari coaching kita kali ini, Bu Suryani? Jadi tadi saya sudah bincang-bincang dengan coach saya, beliau memaparkan tentang permasalahan anaknya yang sering terlambat datang ke sekolah, dan dari perbincangan kami, indikator keberhasilannya itu saya berusaha pertama mendengarkan dulu apa sih permasalahan si coach tadi, kemudian dari mendengarkan itu kemudian saya mendapatkan bahwa si coach sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik menurut saya untuk mengatasi si anak ini supaya tidak terlambat lagi, dan sudah sudah mengeluarkan potensi terbaik si coach tadi untuk mengatasi si anak ini ke depannya dengan melibatkan seluruh warga sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, kemudian juga menggandeng teman-teman si anak ini. Saya rasa untuk percakapan sesi coaching ini saya kira sudah menemukan ide-ide yang brilian dari si coach itu sendiri untuk mengatasi permasalahan yang coach hadapi, Bapak. Ya, baik, dari indikator-indikator itu tadi ya, Bu Fauzi sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua, juga sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan positif ya, yaitu dari segitiga restitusi yang sudah dilakukan supaya si anak tadi tidak terlambat lagi ya datang ke sekolah. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dicapai selain daripada yang sudah dijelaskan tadi? Iya, kompetensi selain daripada yang sudah saya jelaskan tadi, saya kan tadi Pak berencana fokus ke rencana aksi di percakapan coaching sesi ini, dan itu sepertinya sudah bisa terlaksana dengan baik karena apa yang potensi coach miliki itu sudah terberdayakan, sehingga timbullah ide-ide beliau tadi untuk mengatasi si anak yang terlambat tadi. Saya kira begitu, Pak. Jadi cukup memberdayakan potensi si coach tadi dalam percakapan sesi coaching sesi ini, Pak. Ya, baik, berarti kompetensi si coach sudah diberdayakan ya dalam sesi coaching kita kali ini. Baik, terima kasih Ibu Fauzi dan Ibu Suryani telah melakukan coaching kita siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk sesi coaching kita kali ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Bu Yani. Terima kasih Ibu, sama-sama atas praktik coaching pada siang hari ini.